sekarang kita mencari data mentahnya dulu teman-teman. Jadi kan ketika kita akan menganalisis laporan keuangan, berarti kita harus tahu dulu nih dapat datanya dari mana. Nah, maka website Bursa Efek, website IDX itu harus menjadi teman setia gitu ya. Jadi buka idx.co.id, kita buat dulu. Kelihatan? Kalau saya sih udah di bookmark ya, karena sudah sering lihat. Yang sekarang muncul apa nih? Keterbukaan ya? informasi. Nah, betul sekali. Jadi di sini kita bisa lihat ya, misalnya kita mau cari saham apa ya, tadi ya, Sido gitu ya. Nah, kan bisa tuh ada muncul. Sido muncul ya, jadi muncul. Oke. Atau misalnya Cepin, Caroen Pokpan, tinggal klik gitu. Kemudian yang dimintanya apa? Ini saya lihat ya, ada laporan keuangan interim, ada indeks, ada apapun bisa gitu di sini. Kalau misalnya kita lihat laporan keuangan interim aja ya, dan ada periodenya gitu, mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita cari misalnya laporan keuangan interim, maka ini akan menyediakan laporan keuangan dari Cepin yang terbaru, misalnya dari Juli nih, kemudian dari Mei-nya ini Q1-nya, ini Q2-nya, kemudian ada yang laporan keuangan interim dari bulan yang tahun sebelumnya dan seterusnya ya. Ini cara pertama teman-teman. Jadi di sini tuh kenapa saya buat dulu yang pertama ini, karena di sini sangat bisa dicari apapun. Misalnya mau cari public expose, tulis aja public expose gitu. Di kata kuncinya cari. Nah, ini ada misalnya ya, hasil public expose, penyampaian materi public expose, tinggal diklik nanti di-download gitu. Atau mau cari bahkan misalnya laporan tahunan, kayak annual report, ada nih langsung muncul, tinggal diklik gitu ya. Atau mau cari apa nih, pemegang saham efek bulanan, pemegang efek, nah registrasi pemegang efek. Kita ingin tahu misalnya Cepin ini dipegang atau dimiliki siapa saja dalam bulan Juli kemarin. Ini per bulan diupdate teman-teman, jadi kita bisa tahu perubahannya setiap bulan. Itu ya contoh dari keterbukaan informasi. Kemudian selanjutnya, ini sudah saya berikan contoh barusan ya, kata kuncinya apa saja. Jika ingin mencari dengan emiten tertentu, maka pada saham ketikkan pada kolom apa? Kita ingin misalnya laporan keuangan dari Unilever, maka kode perusahaannya kita ketikkan kode UNVR misalnya. Maka akan muncul hanya seperti tadi saya lakukan di Cepin, seperti saya lakukan di yang lain ya. Seperti itu. Nah, ini ada cara kedua juga. Nah, kalau cara keduanya sama di menu perusahaan tercatat, kemudian pilih laporan keuangan dan tahunan. Tapi ini hanya spesifik buat laporan keuangan. Jadi yang membedakannya dari gini teman-teman. Kalau tadi yang di keterbukaan informasi itu semuanya bisa ya. Semuanya bisa apa namanya? Semua informasi tentang tentang fundamental bisa kita cari. Seperti tadi, public expose-nya dapat, pemegang efeknya juga bisa kita dapat, semuanya bisa. Tapi kalau khusus laporan keuangan dan tahunan, di sini menunya. Di perusahaan tercatat, klik laporan keuangan dan tahunan. Jadi itu menunya ya, teman-teman. Nah, nanti di situ bisa dicek mau keuangan interim, mau laporan tahunan, mau saham atau obligasi, kodenya apa, tahun berapa, periode kapan ya, kita langsung praktek aja dulu. Misalnya di sini, ini ada yang masuk lagi. Sudah dibantu kok, Pak. Oke, siap. Aman. Perusahaan tercatat. Nah, ini laporan keuangan dan tahunan. Nah, ini kan bisa dilihat. Cuma ini tahunnya dibatasi sampai 3 tahun ya. 4 tahun, 2020, 19, 18, 17. Jadi kalau untuk yang tahunannya cuma 3, 19, 18, 17, teman-teman. Karena yang sisanya itu bisa dicari di Teachme gitu ya. Bisa di-downloadnya lewat Teachme, oke. Dulu sih bisa sampai beberapa tahun ke belakang. Sekarang itu sudah ada di Teachme semua datanya. Nah, ini kita bisa cari ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan dan tahunan, teman-teman ya. Dan tahunan. Jadi kita bisa cek misalnya apa ya? S Hardware ya. Dan ini bisa enaknya di sini itu kita bisa masukkan kode saham berapa puluh juga bisa. Nah, misalnya apa ya? Misalnya Ali, kemudian misalnya ini saya mau cari grup Astra semua deh.
Ali, Astra gitu ya, kemudian Autoparts, kemudian kalau Bank Permata nggak syariah, UNTR gitu ya, kemudian ACST, kemudian ASGR gitu ya, kemudian juga cuman gitu ya. Udah, Ali udah. Apalagi, udah ya cukup ya. Nah, maka kita cek apakah triwulan keduanya sudah rilis, mereka tinggal cari. Nah, muncul di sini Ali sudah, ACST sudah, ASGR sudah, ASI sudah, Auto sudah, UNTR sudah. Berarti semua grup Asra sudah gitu ya. Atau kita mau cari apa ya? Misalnya bank syariah semua deh. BTPS, BRIS, dan PNBS gitu ya. Triwulan keduanya sudah rilis belum? Ternyata yang sudah rilis BTPS dan PNBS. BRIS katanya masih di review, di audit gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat dari sini teman-teman. Jadi ini adalah mungkin bagi yang sudah biasa ini sudah sangat biasa ya, tapi bagi yang pemula atau yang baru kenal dengan analisis laporan keuangan, ini adalah apa namanya sumbernya, apa namanya ladangnya di sini gitu ya.